Anak-anak yang jadi korban di masa kecil rentan menjadi pelaku di masa dewasa mereka. Para pelaku ini sebenarnya orang-orang yang memiliki otoritas. Keluarga-keluarga kita yang pergi untuk merantau, banyak kali itu pergi dalam keadaan yang tidak siap. Tidak butuh feminisme. Masyarakat kita baik-baik saja. Kenapa mesti belajar feminisme? Dalam uraian sebelumnya itu, Ibu sudah sempat menyinggung tentang kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi dalam gereja kita. Nah, ini kita masuk dalam konteks gereja kita. Dalam konteks pelecehan seksual, juga kekerasan seksual khususnya terhadap kaum perempuan dan juga anak-anak di bawah umur, itu dapat dikatakan bahwa gereja-gereja kita juga turut melakukan hal tersebut, bahwa itu terjadi dalam gereja kita. Nah, dalam konteks ini, Ibu sebagai seorang teolog feminis, apakah teologi feminis itu masih sangat relevan? Dan kalau masih sangat relevan, dan tadi sudah sempat disinggung, gereja itu perlu berbenah dari dalam khususnya, kira-kira apa yang mesti dibenahi oleh gereja? Apakah doktrin atau ajarannya kah? Atau tradisinya kah? Atau pemaknaan dan tafsir atau pemaknaan dan praksis-praksis terhadap tradisi yang perlu diubah atau seperti apa? Iya, kalau saya melihat ada dua hal di sini, bahwa teologi feminis sangat dibutuhkan. Mengapa begitu? Karena kita hidup di dalam suatu budaya patriarki yang sangat kuat, tidak hanya di keluarga, tidak hanya di dalam masyarakat, tapi juga di dalam gereja. Maka saya akan mengatakan bahwa implementasi dari teologi feminis yang merayakan inkarnasi Allah di dalam Kristus sebagai sebuah berita kesetaraan dan keadilan bagi semua ciptaan itu adalah sesuatu yang diperlukan, dan implementasinya adalah dengan cara seperti tadi disebutkan oleh Frater Rian. Pertama adalah dengan membaca kembali kitab suci dan tradisi-tradisi beriman kita. Anne Clifford misalnya menawarkan kepada kita untuk memakai dua metode. Yang pertama dia sebut sebagai hermeneutik kecurigaan. Kita mendekati kitab suci dengan bertanya, membaca dengan kacamata feminis akan menolong kita untuk melihat tafsir apakah selama ini yang telah turut melanggengkan patriarki, yang telah turut menyebabkan keterpinggiran perempuan. Dan di pihak yang lain kita membaca dengan perspektif atau yang disebut sebagai hermeneutik kenangan. Hermeneutik sejumlah teolog yang lain akan menyebutnya sebagai hermeneutik of faith, hermeneutik of affirmation. Hal-hal apakah dari kitab suci kita yang menolong kita untuk mengklaim pesan-pesan pembebasan. Dan persis di situ menurut hemat saya, gereja-gereja kita, baik gereja Protestan dan gereja Katolik, perlu mendengarkan dan belajar dari para teolog feminis supaya gereja-gereja kita kemudian menjadi semakin bergerak pada visi keadilan dan kesetaraan yang Yesus ajarkan kepada kita semua. Dan selain daripada pendekatan membaca ulang kitab suci dan tradisi dengan kacamata baru, yaitu kacamata feminis, yang menurut hemat saya juga penting adalah praksis. Kita tidak hanya selesai dengan kita punya diskursus, tapi harus masuk kepada keberpihakan yang jelas. Di semua pertemuan gereja kita misalnya, berilah kesempatan kepada perempuan untuk berbicara. Perempuan sudah terdidik dari dalam keluarga mereka untuk diam, untuk hanya di belakang, siap teh untuk bapak-bapak yang bikin pertemuan. Tapi kalau Anda buat pertemuan di gereja, dorong perempuan untuk berbicara dan berikan kesempatan kepada perempuan juga untuk belajar mengartikulasikan suaranya di ruang-ruang publik dan hargai pendapat mereka. Saya pikir juga yang penting terkait dengan praksis teologi feminis adalah kita tidak toleran terhadap tindak kekerasan
seksual yang dilakukan oleh siapa saja, bahkan oleh seorang pemimpin, kita mesti mengatakan bahwa yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saya selalu percaya pada kesempatan kedua, tapi satu masa depan harus dimulai dengan pengakuan terhadap apa yang terjadi. Proses-proses akuntabilitas, transparansi itu menjadi penting supaya kita belajar dari pengalaman-pengalaman kejahatan masa lalu dan menjadi lebih baik. Saya ingat misalnya cerita tentang Kain di dalam kitab Kejadian yang membunuh adiknya, yang melakukan kekerasan terhadap adiknya. Allah kemudian bertanya, di mana adikmu? Dia harus bertanggung jawab pada perbuatan yang dia lakukan. Awalnya dia mengatakan, saya bukan penjaga adikmu, tapi Allah mengatakan, darah adikmu berteriak dari tanah. Dan kemudian Kain mendapat kesempatan kedua, tapi dia pergi bukan dengan tanpa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ada proses memutus apa yang bisa kita sebut sebagai impunitas. Gereja kadang-kadang menyalahartikan impunitas, menyamakannya dengan pengampunan. Pengampunan itu adalah pengampunan yang harus berbasis pada pengungkapan kebenaran. Rekonsiliasi harus berbasis pada keadilan. Suara korban harus didengarkan dan pelaku harus mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Tapi kita juga tidak boleh menjadi persekutuan yang mengambil batu dan melempar para pelaku. Kita harus menempuh satu proses keadilan yang restoratif, keadilan yang menghormati harkat dan martabat manusia, termasuk harkat dan martabat pelaku. Dan persis di sini saya pikir gereja mesti berdiri untuk mengatakan tidak pada hukuman mati. Seorang pelaku kejahatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, tapi hukuman kepadanya mestinya bukanlah hukuman mati. Saya pikir gereja-gereja kita, baik Protestan, Katolik, dan semua tradisi yang lain harus mengatakan itu apapun kejahatan, termasuk terhadap kejahatan seksual. Dan seperti Kain yang mendapat kesempatan kedua, dia pergi dengan tanda di dahinya. Allah menyuruhnya dan pergi, dan kalau ada tanda di dahi, Anda tidak bisa menyembunyikan. Ketika orang bertanya, ada apa dengan dahimu? Dan dia akan mengatakan, dulu saya penjahat, tapi syukur oleh anugerah Allah, saya dilahirkan kembali. Anugerah itu bagi korban, tapi anugerah juga bagi pelaku. Dan kita mesti menjadi gereja yang terus-menerus mewartakan rahmat Allah kepada siapapun, bahwa ada kesempatan kedua. Tapi juga itu bukan anugerah yang murah, itu anugerah yang mahal, karena datang dari salib Kristus sendiri. Dengan demikian, teologi feminisme itu sangat relevan dalam konteks kita, terutama sebetulnya tidak hanya pada tataran akademis, tetapi terutama dalam tataran praksis, aksi pastoral, ya, khususnya mendorong gereja untuk berbenah dari dalam, ya, berbenah dari dalam berbagai hal. Dan dengan demikian kita mengharapkan supaya gereja-gereja kita semakin terbuka untuk perubahan dan juga lebih berwajah feminis. Ya. Dan karena dengan begitu kita akan makin bersiarah menuju kepada Shalom Allah. Datanglah kerajaanmu, datanglah Shalom. Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu. Baik, ini yang terakhir. Mungkin ada, ya, sebagai seorang feminis, mungkin ada satu dua hal semacam pesan begitu yang mau disampaikan kepada kami semua, atau kepada gereja, mungkin juga kepada masyarakat kita, atau juga mungkin kepada pemerintah, aparatur negara dan lain-lain. Silakan. Terima kasih untuk mengundang saya datang ke Ledelero. Selama 1 minggu ini belajar dengan para pater. Saya belajar banyak dari kelas-kelas kami. Dan saya berharap juga kemudian ini tidak sekedar sebuah penyadaran akademis, tapi kemudian membangun komitmen bersama-sama. Saya kira gereja-gereja di Indonesia, gereja-gereja di Nusa Tenggara Timur, termasuk juga masyarakat NTT, kita punya sebuah tanggung jawaban peradaban. Tapi lebih besar daripada itu adalah tanggung jawab iman. Untuk menjadi masyarakat Indonesia yang adil dan beradab, itu bisa disumbangkan dari perspektif iman Kristen. Kita menjadi saudara satu bagi yang lain, perempuan dan laki-laki bahu-membahu membangun peradaban, dan bukan menjadi mangsa satu bagi yang lain. Selamat menjalani syarah imanmu, saudara-saudaraku para frater, teman-teman di STFK Ledelero. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati kita sekalian. Oke, terima kasih banyak Ibu. Kami semua yakin bahwa apa yang sudah kita bicarakan pada kesempatan ini itu sangat berguna, bukan hanya kepada para pejuang feminis, tetapi juga terutama kepada semua
orang, masyarakat umum dengan kesadaran-kesadaran baru dan juga berguna bagi siapa saja yang terlibat dalam gerakan-gerakan pembebasan, juga perjuangan-perjuangan kemanusiaan. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Ibu, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga untukmu semua yang sudah dengan setia menyaksikan perbincangan kami pada kesempatan ini tentang feminisme. Jangan lupa untuk tonton terus podcast kami selanjutnya, tentu saja dengan tema-tema yang hangat dan kontekstual dan tentu saja berguna untuk kita semua. Tonton terus dan tinggalkan jejakmu dengan like, subscribe, komen dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.